Kak Redi, meski saat ini dirimu belum nyata untukku, tapi cintaku sudah nyata untukmu. Biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa aku bersedih karena belum bisa melamarmu. Semoga ibu bapak sehat. Maafkan anakmu ini, ibu. Bapak jemput anakmu. Rinci, rinci bila daun kesambi, balang lendang, ngoyong, Selesai berdoa, kok hatiku jadi teringat Kak Redi ya? Gimana ya kabarnya? Ya Allah, biarlah aku memelukmu lewat doa. Biarlah aku mengagumimu dari jauh. Biarlah angin menyampaikan kepadamu, Kak Redi, bahwa aku menunggumu. Oh Kak Redi, kapan kau akan datang padaku? Oh Izzati sayangku, aku ingin menjadi bumi, biarpun tak bersinar. Bumi akan selalu menjadi tempatmu bernaung, melindungimu ketika kau sibuk mengagumi bintang, hingga aku datang menjadi idolamu. Oh Izzati sayangku, Lebih baik kalau gitu aku pergi istirahat dulu lah, biar hatiku lebih tenang. rindu kepada Kenapa saya belum bisa ngantuk ya? Apa gara-gara saya pikirin sama Kak Redi tadi? Kak Redi, aku jauh dari tatapanmu, jauh dari pelukmu, namun selalu menjadi yang terdekat di hatiku. Aku rindu, relakanlah wajahmu hadir di pelupuk mataku. aku rindu kepada Indonesia. Saya nggak bisa tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Kak Redi, meski saat ini dirimu belum nyata untukku, tapi cintaku sudah nyata untukmu. Kalau kau tidak percaya, biarlah air mata kerinduan ini mengalir hingga Allah memberitahu
bahwa aku adalah wanita yang menanti pinanganmu hadir menjemputmu. Jika satu-satu tempat di mana aku bisa melihatmu adalah dalam mimpiku, aku akan tidur selamanya. Aku bukan pengecut, tak mau datang. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjadi sinar fajar mentari yang akan membuatmu tersenyum di pagi hari. Oh, Izzati Husni. Tapi kenapa ya Bapak tidak mengizinkanku untuk mendekatimu? Izzati, aku sangat mencintaimu. Meski kau tak tahu siapa aku, Allah tahu bahwa aku orang yang paling mencintaimu, meski dalam diamku. Biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa aku bersedih karena belum bisa melamarmu. Aku tidak punya seorang pun yang ku ajak bicara. Aku sedang berdiri di antara penyesalan atau sampai manakah aku mampu berjuang. Atau mungkinkah aku bersalah pada orang tuaku? Sudah lama aku tidak pernah pulang, hanya sibuk mengurusi dunia semata. Semoga ibu bapakku sehat. Maafkan anakmu ini, Ibu. Bapak, jemput anakmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kenapa? Silakan duduk. Anda kenapa, Bang? Lesu seperti mau mati saja. Ada apa gerana? Mungkin aku ditakdirkan tidak untuk hidup bahagia. Rasa sakit mungkin adalah hal yang selalu kukenal di dalam hidup. Sabar, Bang. Nama juga manusia. Kadangkala naik, kadangkala turun ke bawah. Tapi sungguh awan gelap selalu menaungi hari-hariku. Untuk menghibur abang ini yang lagi dalam keadaan besar sekali masalahnya, boleh tidak ya? Kebetulan ada lagu loh, lagu bagus banget untuk menenangkan hati supaya tidak gundah gulana.
Suhir? Di mana ya? Kedengarannya di sana. Coba saya sana saja kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Her, ternyata kamu di sini. Iya lah. Pantesan serulingmu saya dengar dari sana. Oh, kedengeran sampai sana toh. Bukannya ini Mas yang kemarin yang saya tolong itu? Salam. Ambil berkah. Silakan. Silakan. Ya. Duduk di tengah aja. Ya, terima kasih ya. Kalau nggak mau ya saya saja. Oh ya. Ini berat sekali nih. Bukannya Anda yang kemarin ya yang frustasi itu ya, yang mau bunuh diri itu. Pak Ustaz. Nah sekarang apakah Anda sudah mendingan Pak? Bagaimana saya bisa tenang, Pak Ustaz? Perusahaan saya bangkrut. Rencana menikah gagal. Terus karyawan saya belum makan semuanya karena belum saya gaji sampai sekian bulan lamanya. Oh, begitu ya Pak. Iya, Kemarin kan tembakonya masih Pak. Apakah itu tidak cukup untuk membayar karyawannya? itu hanya dari sekian persen saja, Pak Ustaz. Yang 70 bahkan 80%-nya saya diuji. Sabar Pak ya. Nah itu namanya ujian dari Allah. Setiap kita punya ujian masing-masing. Saya dan Bapak itu pasti punya ujian yang berbeda-beda. Bapak seorang saudagar tembakau, saya ustadz. Bahkan saya lebih banyak cobaannya daripada Bapak. Kenapa? Karena saya harus memikirkan umat ini. Bagaimana umat ini ke depannya? Sekarang saja banyak pengaruh budaya asing yang di luar itu masuk ke dalam, sehingga itu yang mempengaruhi pola pikir manusia sekarang, Pak. Ya. Perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh generasi sekarang sudah tidak bisa dikontrol lagi, Pak. Jadi, Bapak harus sabar, harus tabah ya, Pak. Kata Ustadz itu makanya. Dia benar apa yang dikatakan. Kita harus sabar. Terima kasih banyak atas wejangan dan saran dari sahabat saya. Tapi suasana hati saya benar-benar tenang. Saya minta doanya Pak Ustaz, sama kalau bisa untuk menghibur suasana hati. Saya mau mendengarkan seruling saudara yang indah itu untuk menenangkan hati saya. Enggak apa-apa, kita mainkan saja. Gimana Ustaz? Apakah engkau bersedia untuk melantunkan sebuah lagu? Semoga saja, ya, semoga saja berkat Pak Ustadz sama saudara hati saya bisa tenang. Ya, coba kita hibur teman kita. Ya udah, Semoga langsung pegang saja aja, langsung ini pegang. yang dapat Langsung dipegang. menjadi motivasi dia lagi untuk bangkit biar perusahaannya berjalan lancar. Jadi Pak ya, musik itu bisa dipakai juga untuk berdakwah. Musik itu bukan hanya seperti yang dipikirkan banyak orang ya, negatif dan lain sebagainya, tapi juga musik itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai sarana dakwah ya. Jadi kita harus pahami ya Pak ya. Ini sekarang saya mau menghibur Bapak dengan saudara Suhir. Semoga saja dengan saya menghibur dengan lagu-lagu Islami, Bapak imannya tambah kuat ya, dalam menjaga identitas Bapak sebagai seorang Muslim. Itu harus kuat dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saudara Suhir bagaimana? Siap. Apa yang dikatakan Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih saudara. Ini hibur ya. Saya yang nyanyi dulu. Oke?
Oh ya. Oke, yuk. Lagu Subhanallah itu enak banget. Rinci bila daun kesambi, balang lendang ngoyong ngoyong, balang lendang ngoyong ngoyong. Mirip kita saat terbenci, mirip kita saat terbenci, langan dengan dokter kasih sayang, langan dengan dokter kasih sayang. Oh, Kak Redi sayang. Adik Izadi sayangku, apakah sosokmu nyata? Mengapa engkau begitu sempurna, bahkan dari kejauhan? Tapi kalau memang tidak bisa bertemu dalam mimpi, akan kubiarkan mata ini terpejam selamanya. Izati sayangku, I love you so much.
itulah tadi kehidupan, Pak. Ya, lagu itu menggambarkan bahwa orang saja sengsara dari bawah. Bapak itu jadi seorang pengusaha sudah mampu, tinggal Bapak perbaiki diri saja ya. Bagaimana Saudara Suhir? Setuju. Izinkan saya berteriak sekali. Ah! Bang, sabar. Bukan dirimu saja yang sengsara, Bang. Banyak orang lain, Bang. Tinggal bagaimana untuk menempatkan diri saja supaya menjadi lebih baik, Bang. Sabar. Gimana? Untuk sekarang biar saudara kita juga ikut menghibur, langkah lebih baiknya dengarkan dulu seluruh yang akan dibawakan oleh saudara kita, Saudara Zuhir ya. Jadi nanti silakan resapi dan bayangkan apa yang perlu kita evaluasi diri kita ya. Silakan. Sungguh suara pentingan dan suara serulingan yang begitu sangat menyentuh hati nuraniku yang paling dalam. Semoga hati saya bisa terobati. Amin. Terima kasih banyak. Itulah gunanya seorang teman, sahabat ataupun ustaz, untuk selalu memberikan motivasi dalam hidup ini. Karena orang yang berputus asa sungguh jauh dari jalannya Tuhan. Sudah kalau begitu ya, Oke. saudara. Jadi kuatkan imannya untuk menerima apa yang cobakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Zuhir, Saudara Zuhir. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Saya ada pengajian sekarang. Kebetulan ini sudah mau maghrib. Nggih. Ya, kita. Zuhir mau kemana Zuhir? Mau langsung balik pulang. Oh ya, kita sama-sama. Ya. Iya, kita sama-sama. Oke. Ya, saudara. Yaudah, Lagi kalau terima gitu ya. kasih banyak. Oke. Sama-sama Santai-santai ya. ya, Bro. Zuhir, Santai-santai, ya. Bro, santai-santai. Terima Ayo, 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 ayo. Aduh. Bos tidur. Pol, aduh, kapan kesini? Turun. Kapan kesini Pol? Baru saja. Oh iya. Cepat iya, turun, iya. turun. Ada apa Pol? Turun. Oh iya. Saya iya. mau curhat Iya. ini. Oh iya. Ya sekarang, kita turun. Pelan Pol, pelan. Ada. Ya, Pol. Kok udah jualan? Kan sudah saya kasih modal. Kenapa datang ke saya? Ada apa, Pol? Jadi gini Pak, jadi sebenarnya tadi saya mau jualan, tapi saya dengar berita katanya BBM naik sekarang Pak. Terus apa namanya,
untung saya sedikit kan jualan es. Masa untung saya hanya untuk beli minyak saja, Pak? Bensin. Jadi bingung saya ini, Pak. Penghasilan saya cuman 15.000 sehari. Minyak harganya sekarang pertalite di eceran ada yang 13.000, ada yang 12.000. Jadi masa saya akan bawa pulang hanya 3.000 untuk istri anak saya, Pak? Nah, itu makanya pun yang saya renungkan di sini. Saya berpikir bagaimana dengan perusahaan saya, bagaimana nasib karyawan-karyawan saya kalau sekarang dengan sebab BBM ini naik, saya lanjutkan operasional perusahaan saya, jadi biayanya semakin meningkat, Pak Epol. Nah, itu yang sedang saya pikirkan ini, bagaimana bisa jalan perusahaan saya itu. Tapi Bapak kan enak, penghasilannya lebih dari cukup. Saya, Pak, terkadang 15.000 sehari, terkadang 13.000. Sekarang kan pertalite harganya 12.000. Masa saya mau kasih istri saya 3.000 atau 4.000, Pak? Aduh, makanya saya bingung ini mau kerja apa. Nah, masalah enak dan enak itu, Pol, sama saja. Saya kan memikirkan biaya operasional, gaji karyawan. Nah, jadi ya bagaimana sekarang harapan kita ini supaya pemerintah bisa menurunkan harga BBM, atau paling tidak ada bentuk suatu program yang bisa dirasakan langsung hasilnya oleh rakyat. Ya, saya berpikir sekarang rasanya harus jadi TKI, Pak. Ini Tuh, Pol, saya mau kerja di negerinya orang. sabar dulu, Pol. Nah, jadi sebelum bertindak, pikirkan dulu. Jadi sepandai-pandai kita menentukan keputusan kita, terus usaha apa yang nyocok dan layak kita lakukan sehingga hasilnya maksimal. Apa harapan Bapak kepada pemerintah sehingga saya nanti bisa menyampaikan aspirasi Bapak bersama teman-teman pedagang kecil? Nanti dengan rekan-rekan saya akan musyawarah hingga saya bisa menyampaikan kepada pemangku kebijakan, baik itu dari pemerintah daerah maupun ke pusat. Ya, harapan saya sih, Pak, untuk pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak langsung menaikkan harga BBM ini, Pak. Seharusnya ya berangsur-angsur lah. Kan kasihan, Pak, rakyat kecil seperti kita yang penghasilannya sedikit. Terus kalau BBM sudah naik, Pak, otomatis harga barang yang lain akan ikut naik, Pak. Jadi yang miskin semakin miskin, Pak. Ya, jadi kebetulan teman-teman saya banyak yang menjadi pejabat. Ada yang bertugas di
daerah maupun pusat. Teman-teman saya juga ada sebagai DPR ya, baik itu DPR daerah maupun DPR pusat. Ada juga yang menjadi DPD. Nah, jadi nanti Pak Ipul, ya, aspirasi Bapak ini saya akan sampaikan terutama sekali kepada DPR dan DPD gitu, supaya mendengarkan keluh kesah masyarakat dan disampaikanlah kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa bijak dalam mensikapi segala persoalan yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, begitu Pak ya. Jadi yang sabar, jadi jalani dulu apa adanya, terutama sekali modal yang saya kasih Pak Ipul kemarin itu digunakan dengan maksimal. Jadi tepat sasaran ya. Ya, jangan sembarangan bertindak. Begitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti. Tapi gini Iya, Pak, iya. tapi kan saya rasa subsidi itu kan haknya rakyat, Pak. Haknya rakyat. Iya, iya. Jadi udah, saya kan punya rumah Pak ya. Iya. Dari tahun yang kemarin pajak itu naik Pak. Iya. Terus masa sekarang setelah pajak naik, harga BBM naik, terus dikemanain itu subsidinya itu Pak? Mau dialokasikan di mana coba Pak? Kasihan kami Pak yang kecil ini. Iya dah ya Pak Ipul, semoga saja pemerintah kita ya bisa menemukan solusi yang terbaik. Iya Pak. Ya gitu ya Pak ya. Iya ya. Iya ya. Kalau gitu Pak, Sebentar dulu. bagaimana Pak? Gimana? Bapak kan sudah saya tugaskan. Oh iya. Nah. Jadi gini Pak. Iya. Urusan perasaan itu gimana? Ini yang lebih susah. Oh sebenarnya mohon maaf sekali Pak ya. Sebenarnya kemarin saya sudah cari itu si Mbah Jum. Iya iya. Tapi Mbah Jumnya kayaknya lelah banget Pak kerja. Iya iya. Jadi enggak tega rasanya kalau saya bangun dia. Saya kepikiran BBM terus Pak. Pak Jadi nggak sempat Ipul. itu. Jadi Iya iya. urusan perasaan itu juga penting Pak. Iya, 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 Ya. iya. Kalau sudah perasaan aman, tenang, tentram, ya semuanya lancar. Jadi jangan lupa lagi nanti ya. Siap. Sampaikan salam saya terutama kepada Baju supaya jangan galak lagi ya. Saya kan suka sekali sama anaknya bisa gitu. Ya Pak ya. Ya udah Pak ya. Oke. Ya. Jadi mohon Jadi maaf Bang. saya juga Ya. ada pekerjaan, Iya. jadi harus segera saya selesaikan, dan alhamdulillah tadi sudah saya memikirkan solusi terbaik bagi perusahaan saya dan karyawan-karyawan saya Pak ya. Iya. Ya, semoga saja semuanya lancar Pak ya. Siap. Ya dah Pak ya. Oke Iya, Pak iya. ya. Assalamualaikum Terima kasih banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya heran sama Pak Redi itu, urusan cinta melulu. Aduh, azan lagi itu. Apakah gara-gara dia mau azan ya sehingga dia duluan pulang tadi? Apakah kesuksesan Pak Redi itu karena dia sering sholat sehingga dia bisa menjadi bos? Dulu kan dia gembel, saya yang nolongin dia. Sekarang kok dia yang tolongi saya? Seharusnya saya sudah sukses kayak dia.